Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, jumpa lagi dengan aku Muhammad Alfirizi. Di sini aku akan membagikan sedikit pengalaman aku dalam bidang coding, khususnya di bidang scratch coding ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa bahwasanya kalau kita belajar coding kan tidak serta melulu harus langsung terjun ke bagian text script ya, atau script coding kayak gitu. Kayak HTML, CSS, PHP, JS, C, dan lain sebagainya lah. Tergantung bidang yang kita minati. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan. Kita harus membangun suatu logika dasarnya terlebih dahulu atau algoritma, di mana nanti kalau kita ada disuguhkan di suatu permasalahan ya, ada suatu permasalahan kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa latih suatu case-case tersebut. Mungkin diantaranya saat kita bermain game. Nah, game kan ada beberapa case atau problem di situ nih. Nah, kita bisa bisa saja dalam bermain game itu membentuk suatu logika dasar kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, namun di sini aku akan share tentang Scratch programming ini. Jadi, Scratch ini semacam platform ya, platform yang kita sebagai seorang programmer pemula yang dapat membuat suatu ini ya, kalau kita lihat suatu cerita, games, dan animasi, di mana codingannya ini nggak langsung ke codingan script kayak gitu. Jadi coding yang disediakan oleh Scratch Programming ini adalah coding yang itu berbentuk puzzle atau kode blok kayak gitu, blok coding. Nah, jadi ada blok-blok yang pastinya lebih fun dan lebih menarik kalau kita belajar mengenai masalah coding kayak gitu. Jadi terserah dari teman-teman nanti mulainya dari mana kalau kita belajar coding. Ada yang mungkin langsung terjun ke TypeScript atau mungkin ya ke bagian ini dulu atau yang lain, itu terserah. Jadi ini saya akan share bagaimana cara belajar coding yang mungkin fun menurut aku kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya coding Scratch ini digunakan untuk anak-anak, khususnya anak-anak SD kayak gitu. Jadi mungkin di belahan dunia yang lain ada beberapa sekolah yang ini yang menyediakan atau memberikan kurikulum coding ini di lingkungan sekolahnya. Dan pembelajarannya pun juga ini langsung mengarah ke scratch programming kayak gini. Jadi mungkin di negara-negara maju di belahan dunia sana, mungkin di Eropa atau Amerika, itu sekolah-sekolah juga ini memasukkan kurikulum coding ini di bagian sekolah yang formal kayak gitu. Nah, mungkin kedepannya Indonesia juga bakalan mengikuti perkembangan tersebut dan mungkin ada beberapa ini yang udah mengikuti ya, entah di sekolah swasta atau mungkin sekolah negeri yang udah memasukkan coding ini di dalam suatu pembelajaran di muatan lokal ataupun di ekstrakurikuler gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi ya langsung aja kita bisa masuk ke ini websitenya, yaitu namanya scratch.mit.edu ya. Nanti teman-teman bisa langsung ketik di bagian Google ini, langsung ketik Scratch gitu aja, nanti bakalan muncul yang paling atas ya ini ya, Scratch. Nah, inilah Scratch adalah sebuah bahasa programan visual. Nah, visual yang di sini yang dimaksud yaitu puzzle-nya itu tadi. Langsung klik di scratch.mit.edu. Nah, bagusnya di Scratch ini menyediakan beberapa bahasa yang mungkin ada di seluruh dunia, bahkan ini ya, bahkan bahasa Indonesia pun juga ada. Kalau kita klik ya, list-listnya itu banyak banget dari yang apa ya ini ya, bahasa yang paling atas sendiri sampai bahasa Chinese kayak Cina. Nah, itu ada semua. Nah, di sini juga ada loh bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin masih dalam tahap belajar dan masih bahasa Inggrisnya ini ya nggak terlalu advance, nggak apa-apa. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar, nanti bisa dipilih di bahasa Indonesia kayak gitu. Ini bakal berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke,
Jadi pembahasannya ke depan nanti kita nggak membahas mengenai Scratch aja. Jadi aku di sini akan membahas mengenai bagaimana cara belajar programming dengan mudah dan menyenangkan dari pad yang paling awal ya, awal dasar ini kayak Scratch hingga yang apa hingga menuju ke bagian advance ya, entah di TypeScript ataupun case project kayak semacam web developer ataupun web programming ataupun nanti Internet of Things dan lain sebagainya, nanti bakalan aku bahas dan aku kupas satu persatu kayak gitu. Oke, untuk pembahasan video kali ini mungkin kita bakalan mencoba terlebih dahulu cara bergabung atau mendaftar sebagai pengguna di platform Scratch ini, kayak gitu. Oke, yang pertama di sini kita langsung aja klik Join Scratch. Nah, di sini kalau kita disuguhkan ya, di sini ada username sama password ya. Nah, kalau bisa teman-teman nggak usah pakai real name-nya ya. Ini username yang dimaksud ya adalah username alias ya. Jadi silakan teman-teman boleh menggunakan nama apapun. Semisal ini nama aku kan Muhammad Alfirizi. Oke, aku akan nyoba namanya mungkin Tumpang Kediri gitu ya. Tumpang Kediri dengan passwordnya ini isikan password yang ini yang mudah dan mungkin yang diingat teman-teman kayak gitu. Oke, aku udah masukkan nih passwordnya, terus next. Nah, which country do you live in? Oke, kita langsung aja pilih negara tempat tinggal kita, yakni Indonesia. Mana Indonesia? Nah, ini. Oke, kita next. Lalu, kapan kamu lahir? Nah, misal ini 2000, nah ini 99 atau 2000 kayak gitu. We will keep this information private. Oke. Terus next. Nah, what's your gender? Nah, gendernya apa? Oke. Pak, nanti ya kalau di Indonesia kan kita ini ya, gendernya ada dua ya, female sama male kayak gitu. Disilakan pilih female atau male ya. Oke, terus next. What's your email? Oke, jadi email ini digunakan untuk verifikasi ya teman-teman ya. Jadi bedanya nanti kalau teman-teman nggak memasukkan email, ini bakal harus dimasukkan sih. Tapi kalau nggak dikonfirmasi, teman-teman nggak bisa nge-share project-project yang ada di Scratch ini. Ataupun komen yang komen ke project lain ya. Misal ada suatu studio itu dalam artian kelas ya, kelas Scratch. Nah, nanti bakalan muncul suatu project-project dari teman sekelasnya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau nggak diverifikasi nanti nggak bisa mengkomentari isi dari si ininya Scratch projectnya seperti itu. Atau nanti nggak bisa share project dengan link ataupun lain sebagainya kayak gitu. Oke, aku mau yang emailku yang kedua aja, jatelkomalfi@gmail.com. Nah, oke, Kak, buka dulu. Oke, hmm, oke, terus, oke, kebiasaan jatelkomalfi. Oke, aku mau create your account. Nah, kita lihat. Nah, di sini welcome to Scratch, Tumpang Kediri. Kita udah, we want to share and comment, click the link on the email we send to plj.com.alfi. Oke, kita get start. Nah, ini confirm your email to enable sharing. Nah, jadi kalau teman-teman nggak ngonfirm emailnya, nanti teman-teman nggak bisa ya, nggak bisa apa namanya nge-share projectnya teman-teman atau komen komen di project yang lain. Nah, ini udah muncul. Nah, ini bakal aku confirm. Oke, ini udah terkonfirm. Oke, let's go. Nah, ini kita lihat message-nya apa ini. Welcome, oh, message yang standar ya, yang ucapan selamat datang di Scratch. Nah, kayak gini. Terus tampilannya kayak gimana sih? Nah, tampilannya teman-teman boleh lihat ini, my stuff ini di dalam project-nya.
Nah, ini kalau teman-teman masih belum ada project-nya sama sekali atau nol. Nah, kalau ada project-nya nanti bakalan muncul di bagian sini. Nah, ini kita bisa new project atau new studio yang aku bilang tadi. Kalau new studio ini hampir sama kayak kelas sih. Kita coba create ya atau new project ya. Nah, aku akan ngenalin sedikit-sedikit aja. Jadi nanti bakalan untuk video kali ini aku menjelaskan bagaimana cara mendaftar ya, mendaftar account di Scratch, dan mungkin di pertemuan ke depan kita bakal mencoba satu project sederhana menggunakan Scratch. Nah, ini Scratch-nya di sini. Ini yang pertama ada tampilan dari suatu kode ya. Kodenya seperti ini, teman-teman. Terus di sini yang tengah sini digunakan untuk tempat peletakan coding. Jadi coding yang ada di kiri ini bakal kita letakkan di bagian tengah. Nah, yang di sini workspace buat sprite-nya. Nah, apa yang dimaksud sprite? Sprite ini adalah suatu komponen atau karakter ya yang digunakan untuk melihat ini hasil codingan kita. Jadi seolah-olah kan tadi kan di bagian awal ada penjelasan mengenai Scratch yang digunakan untuk pembuatan suatu animasi atau games atau mungkin cerita-cerita yang nanti bakalan kita bisa suguhkan ke bagian itu user atau audience yang lain kayak gitu. Jadi semacam gini contohnya. Jadi kalau ada guru, nah guru pengen membuat media pembelajaran sendiri dengan menggunakan Scratch, itu sangat bisa. Soalnya di sini nanti para guru bisa menjelaskan ya pembelajaran ini dibungkus dengan menggunakan suatu animasi yang pastinya lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh murid-muridnya dengan menggunakan platform Scratch kayak gitu. Nah, oke, di sini yang bagian kanan ini digunakan untuk yang tadi sprite-nya, menjalankan atau melihat codingan yang ada di bagian kiri. Misal, nah ini ada beberapa ya. Kalau kita lihat di sini ada motion, ada look, sound, sampai my blocks. Nah, yang aku katakan tadi, kalau kita belajar masalah coding nanti bakalan kayak ini ya, semacam bahasa C atau bahasa Python gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakalan nggak jauh ya, nggak jauh juga ngenal-ngenal namanya kayak variabel, conditional apa, statement dan lain sebagainya, mungkin looping dan sebagainya itu bakalan teman-teman teman-teman ketahui dan teman-teman implementasikan di bagian C ataupun Python, bahasa Python tadi. Nah, untuk memanas atau untuk awalan atau untuk pemanasannya, teman-teman bisa nyoba belajar Scratch di sini. Di sini ada ini. Kalau kita lihat ya, motion ini digunakan untuk pergerakan si Scratch-nya ini. Entah ini nanti bakal bergerak ke kiri kanan atau mungkin ke atas bawah menurut si apa namanya ini eksis ya atau sumbunya dan lain sebagainya itu bakalan bisa dan teman-teman bakalan atur di bagian motion. Terus di bagian looks ini semacam apa ya, ucapan. Kalau kita lihat ini kalau di bagian atas ya dari C sampai T ini digunakan buat apa, menampilkan suatu karakter ataupun string. Implementasinya di bagian bahasa C atau Python ataupun yang lain itu sama halnya menggunakan perintah printf itu tadi, yaitu mencetak sebuah outputan. Nah, itu bisa kita lakukan di bagian ini. Nah, ini juga tampilan buat ininya, kostum. Kostum itu sama artinya dengan ini, kayak apa namanya, semacam apa ya ini ya. Kalau kita lihat ini kostum itu gerakannya ya. Nah, karakternya yang pertama ini kayak gini, karakter yang kedua ini kayak gini. Ketiga nanti bisa kita custom lagi dengan sesuka hati kita kayak gitu. Ini ada juga sound yang digunakan buat suaranya. Jadi animasi ataupun story yang kita buat nanti juga bisa apa namanya, mengeluarkan suara sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Nah, ini di bagian sounds, terus event. Nah, event ini suatu tindakan atau suatu kondisi yang digunakan untuk memulai suatu programnya.
nggak hanya memulai suatu program, tapi menjalankan sebuah program yang ingin kita jalankan. Nah, ini ada when green flag click, yang artinya ketika bendera hijau ini diklik atau start ya mungkin ya. Nanti apa yang pengen kita jalankan scratch-nya ini, atau maju mundur, atau mungkin atas bawah, atau mungkin gimana, itu terserah dari kita si programmernya kayak gitu. Ada yang ini when spasi ditekan, atau mungkin ini when this right click, ketika ini diklik nanti, atau bagaimana, itu tergantung dengan yang kita inginkan kayak gitu. Lanjut ke kontrol. Nah, ini kontrol ini hampir sama kayak yang tadi conditional statement atau mungkin looping ya. Nah, bedanya kayak gini. Di conditional statement yang di bagian apa? Kontrol yang di bagian scratch ini, itu kalau kita menggunakan ini ya, kalau kita bandingkan dengan menggunakan C itu ada suatu conditional statement yang ini kayak gini. Ada beberapa yang disediakan ya, semacam ada if else, terus ada switch case, ada ternary operator. Nah, namun kalau di bagian scratch ini buat pemula ya, buat memulai suatu codingan biar lebih dipahami itu menggunakan if else kayak gitu. Jadi yang else if-nya nanti kita bisa gunain yang bagian if-nya ini, atau if else terus bagian else-nya dikasih if lagi. Itu juga bisa saja tergantung sama codingan kita atau logika kita, pengen kita arahin kemana. Terus ini ada repeat yang berarti mengulangi, kayak hampir sama kayak for atau while. For i sama dengan 0, i kurang dari yang kita inginkan, i plus plus. Nah, itu hampir sama kayak repeat. Terus void ini kalau kita implementasikan mungkin di bagian Python atau Python di Raspi ya, itu kita bisa menggunakan fungsi time.sleep, atau mungkin di bagian Arduino itu menggunakan namanya delay, itu kita bakal implementasikan juga di Scratch, yaitu bagian wait kayak gitu. Terus ini juga ada repeat until, wait until. Nah, ini hampir sama kayak while atau do while kayak gitu. Nah, terus ada when I start as clone. Nanti bakalan aku jelasin ketika pembuatan project. Terus ada sensing. Nah, sensing ini digunakan untuk suatu tindakan. Jadi enaknya kita belajar di Scratch ini, bentuk-bentuk kode bloknya ini atau blok codingnya ini hampir sama kayak puzzle. Nah, yang bagian atas ini digunakan ini ya kayak jajar skin nama ya. Skin name ini biasanya digunakan buat conditional statement kayak ini. Nah, if kan bentuknya kan skin name ya, if-nya yang kondisi yang bagian tengah. Nah, kita pengen misal nih mengcoding ya atau mengatur si spreadnya ini ketika nanti disentuh atau mungkin nanti menyentuh bagian luar ini, bukan luar sih, pojokan sini, ini nanti bakalan bunyi A atau B kayak gitu. Nah, di sini nanti ada atau kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut di bagian sensing. Nah, ini di bagian touching, ini kita lihat touchingnya edge. Nah, ini kita bisa lihat true or false dulu atau booleannya. Kita juga belajar boolean juga loh teman-teman. Soalnya kita ini menyinggung masalah conditional statement. Nih. Nah, true soalnya ini menyentuh bagian pinggir-pinggirannya. Kalau kita arahkan kiri, nanti kita lihat, nah ini false kayak gitu. Ini sangat membantu kita dalam memahami suatu coding kayak gitu. Menurut aku sih, menurut pribadiku. Mungkin menurut teman-teman yang advance ataupun intermediate gitu, nggak perlu belajar ini pun juga bisa sebenarnya kayak gitu. Ini hanya membantu teman-teman dalam memahami logika teman-teman untuk ngoding yang nantinya ke text script kayak gitu, biar lebih memudahkan lah kayak gitu. Jadi mungkin menurut teman-teman yang di atasnya SD mungkin ini nggak terlalu menarik karena apa ya, belajar codingnya kurang menantang nih, nah kayak gitu. Ini nggak apa-apa, ini ditujukan untuk teman-teman yang memang benar-benar belajar coding dan dimulai dari yang awal
dan pastinya mengenal coding dengan cara yang fun kayak gitu, biar nggak menakutkan terlebih dahulu kayak gitulah. Nah, kita lanjut ya. Nah, di bagian yang selanjutnya itu adalah operator. Di operator ini juga hampir sama. Operator ini kalau kita ini ya, kita juga belajar ya nanti bagian pas waktu materi bahasa ada operator ya, ada and or not. Terus ada mungkin eh, pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat aplikasi semacam ini ya, kalkulator sederhana buat ininya, project di Scratch ini. Kayak gitu. Jadi nggak harus bahasa C, kita juga bisa menggunakannya di Scratch programming ini. Kayak gitu. Nah, ini ada variabel. Nah, apa sih yang dimaksud variabel? Nah, variabel ini adalah suatu apa ya namanya ya? Kalau kita bicara ini, kita bisa mengibaratkan ada suatu benda ya, atau suatu katakanlah suatu gelas. Nah, variabel ini adalah si gelasnya itu. Kalau kita masukkan air, berarti ini nanti gelasnya mengandung air. Kalau kita masukkan bola-bola, nanti gelasnya mengandung bola-bola. Nah, nama gelasnya ini adalah nama variabel, sedangkan air ataupun bola-bolanya yang di bagian dalam itu yang namanya value atau nilainya, nilai yang kita atur. Nah, di sini ada set, change, show, variable, add variable, dan lain sebagainya. Nah, terus kita lanjut ke my blocks ya. Nah, kalau my block ini kalau kita lihat ya, teman-teman kalau belajar bahasa C, Python, JavaScript, dan lain sebagainya mengenai bahasa kan ada yang namanya function nih. Nah, function yang di bahasa pemrograman yang teman-teman pelajari di bahasa C itu kalau kita implementasikan di Scratch, ini namanya my blocks kayak gitu. Kalau kita lihat ya, kita klik make a block. Nah, ini ada sebuah pembuatan blok baru. Nah, blok name-nya ini bisa disebut menggunakan function atau method kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada extension. Nah, extensionnya ini ada banyak sih. Ini ada beberapa extension kayak microbit, terus text to speech, translate, video sensing bahkan. Terus nanti juga kita bisa integrasikan sama Lego. Nah, ini itu banyak lah kayak gitulah. Tergantung dari teman-teman mau yang kayak gimana. Oke, kalau gitu nanti kita bakal bertemu dalam pembuatan project yang selanjutnya. Dari aku cukup sekian. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam coding teman-teman semua.